Kebudayaan dalam keberagaman menciptakan sebuah kehidupan yang menghargai adanya suatu perbedaan untuk mencapai satu kesatuan. Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan keberagamannya, dengan setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing. Bukan tidak mungkin Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, seperti halnya kota Semarang, tempat yang meninggalkan banyak peristiwa bersejarah dan kebudayaannya masih kental di dalamnya. Mulai dari bangunan bersejarah, makanan, hingga toleransi masyarakat yang dalam keberagamannya masih terjaga hingga saat ini. Melalui literasi pendidikan, kebudayaan akan terintegrasikan dengan baik dalam mengembangkan sumber daya manusia yang mengerti akan budaya dan bangsa. Hingga suatu hari nanti, dunia akan mengerti. Pendidikan bukan hanyalah proses pembelajaran, namun juga proses dalam pelestarian budaya. Pendidikan juga berperan penting dalam membangun perekonomian bangsa, khususnya jika kita bicara tentang perkoperasian. Koperasi sebagai organisasi dan juga badan usaha mengajarkan arti penting pendidikan dan menanamkan kebudayaan dalam kehidupan di perkoperasian. Dengan prinsip kekeluargaan dan kemandirian, serta semangat gotong royong, bukti nyata koperasi memiliki budaya dalam organisasi. Dengan hal ini, koperasi menanamkan pendidikan dan budaya yang mampu mengembangkan sumber daya manusia, khususnya pemuda Indonesia, sebagai pemuda koperasi yang membangun bangsa. Sama siapa nih namanya? Nama saya Azhar Maulana. Azhar Maulana. Iya. Ya. Umur kakaknya berapa? Umur 22 tahun. Umur 22 tahun. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya tentang perkoperasian. Nah, pertanyaan pertama tuh apa pendapat kakak tentang koperasi? Pendapat saya tentang koperasi, yang saya tahu ya, koperasi itu suatu tempat yang digunakan oleh seseorang atau masyarakat untuk simpan pinjam, terus juga jual beli, dan juga bisa menjadi salah satu tempat investasi buat masyarakat. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus memilih koperasi gitu dibanding dengan tempat usaha lain? Mungkin untuk koperasi itu apa ya? Lebih ada asas kekeluargaannya, kemudian juga mungkin syarat-syaratnya juga mudah untuk koperasi. Kemudian juga saya rasa penting atau sangat bermanfaat jika kita masuk ke koperasi gitu. Ya, baik. Kemudian sekarang ini kan koperasi di Indonesia kan masih belum berkembang secara pesat gitu. Terus tuh menurut kakak tuh apa yang jadi penyebab dari koperasi itu sulit berkembang di Indonesia untuk saat ini? Mungkin kenapa koperasi sulit berkembang itu mungkin kalah saing ya dengan badan-badan usaha yang lain, karena apalagi zaman sekarang kan sudah zaman teknologi dan modern, sudah serba online ya. Kalau masih sudah ada banyak badan usaha atau jasa-jasa lainnya yang menawarkan jasanya melalui online dan lebih mudah seperti itu, sehingga mungkin koperasi kurang diminati oleh masyarakat. Oh, baik. Bagus. Kemudian kita sebagai pemuda gitu ya, itu tuh apa ya, terobosan ataupun peran pemuda saat ini untuk kemajuan koperasi di Indonesia, apakah kakak punya cara atau solusi gitu biar berkembang koperasinya? Salah satu solusinya mungkin kita bisa bergabung menjadi anggota koperasi ya, menjadi salah satu anggota koperasi. Kemudian kita sebagai anak muda mungkin bisa memberikan ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga koperasi itu bisa bersaing dengan jasa-jasa atau badan usaha yang lebih modern lagi. Seperti itu, mungkin itu saja. Koperasi sebagai wadah pendaya gunaan sumber daya manusia berperan penting dalam memberi wadah bagi para pemuda dalam proses pengembangan diri melalui pendidikan dalam perkoperasian dan kemandirian dalam menjalankan usaha. Sebagai bukti nyata, kini ada koperasi mahasiswa yang ada di lembaga perguruan tinggi yang mampu mendayagunakan
dan mengoptimalkan para pemuda untuk berkontribusi penuh dalam pembangunan bangsa melalui jiwa-jiwa koperasi. Seperti halnya koperasi mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Semarang, yang kini mampu membangun pemuda-pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai bukti nyata, Kopma UNES memiliki unit usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh anggotanya sebagai bentuk koperasi yang mampu dalam mengembangkan diri melalui koperasi. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hikmah. Ya, asal saya asli dari Semarang sendiri. Ya, gitu. Oke, untuk umurnya berapa ya, Mbak? Udah baru saja 20 tahun. Baru. Ya. Oh iya, untuk pertanyaan pertama, apa pendapat Mbak tentang koperasi itu sendiri? Dari segi pengertian ya? Iya. Dari pengertian koperasi, setahu saya Kak, koperasi adalah suatu lembaga yang dimana tidak hanya, biasanya koperasi kan bisa jual beli, sifat pinjam. Dari itu semua tuh hanya untuk kesejahteraan anggotanya bersama gitu loh Kak, gitu kurang lebih paham saya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, kenapa harus memilih koperasi sih Kak? Karena kita tahulah itu kan salah satu pelajaran kita di SD ya Kak. Iya. Salah satu misi koperasi itu kekeluargaan ya. Jadi kenapa kita harus milih koperasi? Karena untuk mensejahterakan keanggotaannya sendiri gitu Kak. Kita lihat dari sekolah. Kalau kita beli di koperasi, iya sih harganya agak sedikit mahal, namun itu untuk kesejahteraan bersama anggotanya gitu. Baik. Untuk pertanyaan ketiga ini, menurut kakaknya, apa yang menyebabkan koperasi itu sulit berkembang di Indonesia? Dapat kita ketahui realita ya Kak. Biasanya misalkan kita sekolah aja, mahal di koperasi, pasti harganya tuh lebih mahal daripada yang lainnya. Terus apalagi kalau koperasi simpan pinjam, itu kan demi kesejahteraan anggotanya bersama, pasti dengan bunga sekecil-kecilnya kan Kak, dengan pajak sekecil-kecilnya. Nah, padahal itu gak setara dengan pengelolaannya, jadinya seperti itulah. Jadi koperasi menurut saya kurang berkembang tuh ceritanya di situnya gitu loh Kak. Oke, baik. Kemudian menurut Mbaknya apa peran pemuda bagi kemajuan koperasi di Indonesia untuk kedepannya? Peran muda mungkin lebih bisa untuk jangan memandang koperasi itu tuh suatu hal yang dianggap remeh gitu loh Kak. Kebanyakan kalau koperasi itu dianggap remeh gitu loh Kak. Jadi kayak kita lebih jangan lebih ke fisiknya, tapi kita lihat misi utamanya tuh apa sih koperasi gitu. Ya, gitu aja sih Kak. Jadi nama saya Rizal Aditya Syahputra. Di sini saya salah satu pengurus di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Oke. Kakak kan tadi sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan juga sebagai anggota koperasi. Apa sih Kak korelasi antara kegiatan koperasi dengan pendidikan? Apakah sama-sama penting dan sama-sama berpengaruh Kak? Oke, menurut saya korelasi antara koperasi dan pendidikan itu cukup berpengaruh ya, karena di koperasi kita diajarkan seperti kerjasama, gotong royong, bahkan berwirausaha, yang itu bukan hanya bermanfaat di pendidikan formal kita, tapi juga akan bermanfaat di kehidupan realistis kita. Oke, berarti pendidikan itu juga penting dan juga ikut koperasi juga bisa berkontribusi dalam pendidikan ya Kak. Tadi kan Kakak sebagai anggota koperasi, khususnya anggota koperasi di Kopma UNES. Kalau boleh tahu di Kopma UNES itu sebagai apa ya Kak? Kalau di Kopma UNES ini saya diberi tanggung jawab menjadi salah satu pengurus koperasi di unit usaha atau bidang usaha di JNE. Oke, berarti Kopma UNES juga punya usaha ya Kak? Kalau boleh tahu usaha di Kopma UNES itu apa aja ya Kak? Di Kopma UNES itu ada 3 usaha ya. Jadi yang pertama yang saya urus yaitu JNE. Kemudian yang kedua itu Kopmart. Kopmart itu merupakan toko retail lah yang kita punya, kita kelola dan kita kembangkan di anggota koperasi ini, di koperasi ini. Kemudian yang ketiga itu Toga. Toga ya merupakan salah satu hal yang diperlukan mahasiswa saat wisuda ya. Jadi itu merupakan satu bisnis yang cukup berkembang dan cukup
cukup penting lah di kalangan mahasiswa. Oke, tadi kakak juga bilang mengurusi di usaha JNE. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih kak usaha di JNE Kopma UNES itu sendiri? Kalau di JNE Kopma UNES itu ya kita sama seperti JNE pada lainnya ya, kita menerima pengiriman paket, lalu menerima pengiriman barang yang kita salurkan ke daerah lain. Jadi ya domestik gitulah kita gitu. Oke. Berarti usaha JNE juga sebagai bagian dari pengembangan usaha dalam perekonomian. Nah kak, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih kak mengembangkan usaha biar contohnya usaha JNE ini ya, biar usahanya itu tetap maju, khususnya dalam perkoperasian. Mengingat dalam perkoperasian itu usaha-usahanya masih kalah saing dengan badan usaha lain. Kalau boleh tahu nih sih kak, bagaimana sih kak mengembangkan usaha dalam perkoperasian? Oke. Menurut saya ya, pertama itu kita harus berpikir sesuai seperti badan usaha lain. Jadi di badan usaha lain itu kan biasanya berpikir apa yang diperlukan konsumen, apa yang diperlukan masyarakat, itu yang kita jual. Makanya kita juga harus berpikir seperti itu. Contohnya kita di bidang JNE ini. Di bidang JNE ini sesuai pengalaman saya ya, cerita sesuai pengalaman saya, itu masyarakat itu butuh salah satu layanan yang dinamakan pick up atau pengambilan barang. Nah, itu kan yang diperlukan masyarakat. Lalu, maka dari itu kita juga harus menyediakan layanan tersebut supaya masyarakat semakin membutuhkan lah, semakin membutuhkan dan semakin mengetahui kalau kita ada. Jadi dengan layanan itu usaha kita akan semakin berkembang dan semakin dikenal luas oleh masyarakat. Berdaya manusia, yaitu peran mahasiswa sebagai pemuda. Hingga saat ini, berpengaruh positif dengan bukti-bukti nyata pengembangan diri melalui pendidikan perkoperasian yang berjalan dengan baik hingga mampu menjalankan dan mengelola usaha yang dijalankan oleh anggota Kopma UNES itu sendiri. Hal ini berarti menunjukkan koperasi berperan penting dalam pendidikan dan menjaga budaya dalam perkoperasian. Melalui peran-peran mahasiswa sebagai pemuda koperasi, tentunya dengan usaha-usaha yang dijalankan dan berkembang, dapat meningkatkan kemampuan para pemuda dalam perkembangan dirinya dan berkontribusi langsung dalam arah pembangunan bangsa melalui koperasi. Pendidikan mengajarkanmu tentang bagaimana kamu berpikir. Perkoperasi memberikanmu hidup secara nyata tentang bagaimana kamu mampu mengembangkan diri dan dengan menjaga kebudayaan, menandakan dirimu sudah mampu berpikir secara maju dalam melestarikan hal-hal baik dalam proses pengembangan diri. Koperasi mampu menciptakan pemuda koperasi dengan jiwa-jiwa koperasi, dengan kepribadian bangsa. Suatu pemuda yang mampu menjawab persoalan bangsa dan mampu mencari jalan kemana bangsa itu harus berada. Pemuda koperasi yang mampu bertanggung jawab dan memberikan solusi, bukan ilusi, apalagi negasi. Tetapi pemuda koperasi yang mampu membawa ke arah kemajuan dengan penghargaan atas pendidikan dalam melestarikan kebudayaan.